Halo pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9, kita HRBTS ya, pertemuan ketiga. Suara saya bisa kedengeran? Share screen-nya kedengeran? Terdengar, Mas. Ya, kita lanjut ya. Terdengar, Pak. Nggak nunggu-nunggu, kita lanjut aja. Udah pertemuan ketiga, sorry minggu lalu, minggu lalu itu nggak ada sesi, habis vaksin, jadi takut ada KIPI, jadi mending nggak usah dulu deh gitu, daripada ngisi. Ternyata KIPI-nya nggak ada ya, sudahlah. Oke, seperti biasa, santai-santai aja. Belajar, kita bawa santai, non formal, seenaknya, seperti konsep kita dari awal ya. Belajar seenaknya, maksudnya ya seenaknya itu kalau santai, nggak perlu formalitas kayak gimana-gimana. Saya juga nggak pakai atribut gimana-gimana di sini. Jadi saya juga santai. Oke, yang penting kita sering belajar ya. Hai, buat yang baru ikutan, kenalan dulu. Saya Fauzan, panggilnya Aan aja. Mas Aan, Deaan, Paan, apapun lah. Ya. Pengalaman saya dari praktisi, sekarang konsultan. Di teman sebelumnya saya udah share agak detail ya, praktisi di mana aja, konsultan di mana aja. Slide tidak akan di-share, tapi kalau mau capture silakan. Ya, minimal ada effort lah ya kalau mau capture. Oke, lalu selama materi saya nggak kasih detail banget gitu, kayak nyuapin satu-satu gitu kan. Kita belajar mandiri. Di sini banyak teman-teman mahasiswa gitu. Ada teman dari dulu tuh biasa ada teman mahasiswa, ada praktisi, ada yang non HR juga ikutan gabung gitu. Jadi materinya saya kasih kunci-kunci materinya saja sama kunci pemahamannya, lalu silakan Anda bayangkan dan kembangkan ya secara mandiri. Kalau pengen bertanya udah nggak tahan lagi nih gitu, interrupt boleh seperti biasa, resen atau chatbox juga nggak apa-apa. Chatbox mungkin sekali saya perhatiin, interrupt oke. Tinggal bilang aja, unmute Mas, nanya dong masih belum paham nih, atau kalau ada case kayak gini gimana bla bla. Mengutip silakan, tapi hindari plagiarism. Saya sendiri juga mengusahakan kalau ngutip itu cantumkan sumber ya, atau memang ya elaborate sendirilah. Yang paling penting siapin minuman, gelas, kaleng, botol, kantong semar. Di tengah sesi kita akan foto bareng sambil tos bareng ya, kayak pertemuan sebelumnya. Oke. Teman-teman, baik yang baru maupun yang sudah-sudah, saya ingetin, saya bikin sebuah framework namanya HR Technical Stream gitu. Udah beberapa tahun terakhir gitu, sesuai dengan pengalaman aja ya, untuk memudahkan pembelajaran kita. Sampai sebenarnya dari versi 2020 sama 2021 ini ada sedikit perbedaan, saya mau clarify. Cuman 2021 mungkin akan saya open di next pertemuan ya. Tapi sampai dengan nggak banyak perubahan sebenarnya, cuman garis-garisnya aja nanti. Cuman sampai job grade dan career path yang untuk pertemuan kita kali ini nggak ada perubahan. Perubahannya itu banyaknya nanti di daerah-daerah sini. Oke, di daerah people sama performance dan lain-lain dan reward gitu. Sampai di sini nggak ada perubahan gitu so far. Itu next pertemuan saya kasih deh 2021 apa yang saya update terakhir. Oke, jadi kita saya kasih nama ini HR Technical Stream ya, karena ini ceritanya itu garis-garis teknisnya kita di HR ya. Kayak ngapain kita bikin struktur organisasi, bikinnya itu dari mana gitu kan, asal mulanya dari mana gitu. Mungkin teman-teman yang saya review sedikit aja, yang kalau misalnya nanti masuk kerja jadi HR atau memang yang sudah kerja di HR gitu, lalu bicara tentang bisnis proses itu apa sih gitu ya. Lalu model bisnis itu apa sih gitu. Saya udah terangkan di pertemuan pertama bagaimana model bisnis mempengaruhi
mempengaruhi organisasi ya. Pertama dia akan mempengaruhi strategi dulu. Kalau model bisnis berubah, strategi mungkin akan berubah. Atau model bisnis nggak berubah, strateginya yang berubah. Kalau strateginya berubah, maka target planning mungkin ada yang berubah juga nanti, gitu ya. Kalau strategi berubah, mungkin akan ada berpengaruh juga terhadap value chain itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Rantai pasok ya, value chain ya. Dan bisnis proses gitu. Bisnis model itu juga akan menghasilkan sebuah bisnis proses, lalu turunkan lagi. Gitu. Tempo hari saya sudah kasih contoh, bisnis proses itu modelnya kayak gimana, bisnis model itu paling umum orang pakainya seperti apa, ada banyak pendekatan. Bisnis proses itu ada banyak model juga, saya kasih paling dasar tempo hari. Dari bisnis proses tersebut muncullah yang kita suka lihat ya, organization structure ya. Struktur organisasi yang bisa kita deketin, kita pilih lagi ke job family dan menghasilkan job desk, uraian jabatan ada deskripsinya dan juga spesifikasinya ya, kerjanya apa sama orang yang bisa dipersyaratkan untuk mengemban jabatan tersebut itu seperti apa sih gitu ya. Apa itu? Oke. Lalu lanjut. Nah, terakhir kita baru sampai sini ya, sampai uraian jabatan gitu. Cara fungsinya, ngapain aja dia, buat apa gitu ya. Nah, pada dasarnya gini. Saya mau ada satu pertanyaan kemarin itu yang masuk di form ya. Tapi nggak sempat saya lihat gitu. Mbaknya antara telat ngirim atau gimana, saya juga lupa. Dia nanya, jobdesk itu didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja nggak? Nah, ini saya tuh kemarin, dulu tuh saya pernah dengar ya, cuman itu bukan hal yang common ya dilakukan ya, dan setahu saya itu kayak nggak ada gitu loh. Kalau perjanjian kerja itu iya, tapi kalau jobdesk itu didaftarkan saya nggak tahu. Mungkin yang teman-teman industrial yang kuliahnya di kalau nggak salah ada akademi ketenagakerjaan gitu ya, mungkin bisa memverifikasi, karena itu nggak common banget untuk dikerjakan gitu, setahu saya. Seumur-umur saya nggak pernah, tapi kalau perjanjian kerja itu iya gitu. Dilaporkan iya. Jadi mohon maaf ya Mbak, saya nggak bisa jawab nih bagian itu, terlalu susah ya. Karena nggak biasa dilakukan gitu. Dan kurang terkenal juga gitu. Saya udah coba cari, tapi belum berhasil dapat gitu. Jadi mungkin ada yang bisa bantu, nanti monggo silakan. Oke. Kita masuk ke langsung aja, job bread, career path. Yang mana dulu ya? Career path dulu deh. Gitu. Oke. Career path, jalur karir ya. Jalur karir. Kita masuk ke bagian jalur karir. Career path gitu. Mungkin teman-teman di sini mikir career path itu apa sih gitu ya. Career path itu apa ya? Jalur karir ya. Karir tapi ada jalurnya gitu. Nah, kita pahami secara harfiahnya dulu gitu. Karir yang ada jalur terhadap sebuah karir gitu. Apa gunanya dong gitu kan kita bikin career path. Nah, ingat HR itu ngapain dulu ya? Di awal saya coba kasih summary singkat. HR itu tugasnya merencanakan, memenuhi, dan memaksimalkan SDM gitu. 3 fungsi sederhana tapi susah ya. Bingungin ya, bikinnya ngerjainnya gitu. Karena nggak ada yang eksaknya, ada yang enggak gitu. Tapi kita berusaha membuat itu semua eksak dan quantified ya. Lalu tentang career path. Career path ini masih dalam perencanaan gitu. Fase perencanaan. Jadi kita merencanakan, kita bikin strukturnya dulu, kita planningkan dulu gitu ya. Mungkin sebagian akan menyebut ini organization development task gitu ya, tugas-tugas OD gitu ya. Job family-nya kayak gimana gitu, job desk-nya kayak gimana gitu ya. Lalu nanti career path itu berhubungannya dengan apa gitu. Ya, kita lihat career path. Ada karir, ada jalur gitu. Simple. Artinya ya, teman-teman bisa imagine ya, itu jalur menuju karir, ya, menuju puncak karir dan lain sebagainya gitu ya, atau arahan karir atau macam-macam.
pada helikopter. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang bikin karir pet itu sedang atau dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, bagaimana sih turnover ideal di organisasi itu, gitu ya? Bagaimana turnover? Turnover itu perputaran ya. Saya suka meng-highlight. Kadang-kadang orang kalau ngomong turnover mikirnya, oh keluar dari organisasi. Gitu. Tapi kalau dari saya itu bilangnya turnover itu perputaran. Apa namanya perputaran? Apakah itu perputaran masuk, keluar, atau intra organisasi di dalam organisasi gitu. Sebutannya itu turnover. Menurut pemahaman saya. Jadi itu memang luas turnover. Kecuali kalau kita bilangnya exit turnover, berarti turnover orang yang keluar dari organisasi. Oke. Jadi pertanyaannya, gimana sih cara kita, atau misalnya bahasa kerennya itu talent mobilization, asik. Talent mobility, talent mobilization, ya itulah mobilisasi talentnya. Gimana sih prosesnya gitu? Kemana sih dia bisa kita mobilisasikan gitu kan, satu jabatan ke jabatan yang lain. Lalu pertanyaan yang paling sering juga gitu ya, kasus yang paling sering, bingung mau promosi kemana lagi karena karyawan kelamaan di posisi tertentu gitu ya. Di atasnya masih ada nih gitu ya, supervisor mau naik ke atas manajer, manajernya belum hilang-hilang nih, belum promosi-promosi nih gitu kan, tapi nih supervisornya udah bagus gitu, bukannya jelek, supervisornya enggak gitu, bagus, pinter, cakep gitu ya. Cuman karena manajernya juga tidak kalah bagusnya juga, bagus juga gitu ya, SPV-nya jadi mentok. Kalau SPV-nya mentok lamaan ya dia keluar, kabur dia gitu kan, menerima pinangan gitu ya. Nah itu kan sebuah kerugian ya bagi sebuah organisasi gitu ya, sebuah perusahaan. Maka dipikirkanlah ya gimana dong, tapi kan dia nih orang harus bisa naik nih, kalau nggak dia kabur, kalau dia kabur sayang juga gitu kan, dia bagus, baik dan segala macam. Kalau manajernya mau diangkat, manajernya nggak tahu juga mau diangkat kemana lagi gitu kan, nah, bingung kan, ini mau kemana gitu. Akhirnya keputusannya ya udah pindah ke sana aja deh gitu, naik tapi pindah ke sana gitu, ke unit lain gitu. Nah pertanyaannya nanti alasannya apa gitu ya? Kenapa dia pindah? Gitu. Misalnya supervisor di produksi gitu ya. Ya udah dia pindah aja deh jadi asisten manajer gitu. Pindah tapi naik, atau pindah aja gitu jadi supervisor di R&D gitu ya. Research Development gitu. Nah, pertanyaan itu balik lagi. Kenapa dia bisa pindah gitu? Kok bisa ke sana? Kenapa bukan ke situ? Kenapa bukan ke sini? Kenapa bukan ke sono? Gitu ya. Jadi ada baseline yang harus dijawab gitu ya. Dan itu mesti bisa dipertanggungjawabkan secara empiris gitu. Memang ada juga perusahaan yang nggak usah pakai empiris segala lah, bikin karir apa sih ribet gitu ya. Sudah silakan, no problem gitu ya. Tapi ada juga yang memang pengen ya ini semuanya harus ada dasarnya. Gitu. Biasanya tuh perusahaan-perusahaan yang cukup mature itu sudah mulai membahas ke arah metode-metode yang lebih empiris ya. Jadi baseline keputusannya itu juga kuat. Gitu. Misalnya kalau kayak mau ngeluarin SK direksi itu tentang talent mobility ini ke sana, itu ke situ gitu ya. Ada dasarnya yang kuat. Jadi kalau misalnya ditanyain, kok dia ke sana? Oh ya setelah kita bikin analisa, bikin karir path dan segala macam, harusnya dia memang bisa jabatan ini tuh pergi ke sana dan lain sebagainya. Ya. Oke. Kalau nggak kebayang teman-teman, terutama yang baru di dunia HR gitu ya, atau teman-teman mahasiswa nanti tanya. Lalu misalnya ada itu terkait juga sama si supervisor tadi, pengembangnya jadi mandek kan. Mandek akhirnya ngambek terus keluar gitu. Sering nggak gitu? Mungkin untuk yang udah kerja gitu. Iya gitu ya. Mungkin kepikiran oh iya gitu. Sering ngerasa udah bagus gitu, udah bisa ngerjain kerjaan manajer ke atas dan segala macam gitu ya. Tapi kok gini-gini aja ya gitu ya. Nggak tahu ya mau kemana gitu, mau jadi manajer tapi nggak bisa gitu kan, atau dari staff menjadi supervisor, supervisornya belum keluar gitu ya, belum kosong gitu ya, staff aja mulu, supervisor aja mulu ya, mandek jadinya. Oke, dan perusahaan juga nggak tahu nih orang mau dikemanain lagi sih gitu ya, terlepas dari Anda baik atau tidak baik ya, performanya. Lalu
adanya kurang antisipasi ya dari kebutuhan suksesor dan pengembangan suksesor. Misalnya gini, ada seorang departemen head gitu, atau kepala departemen atau kepala divisi, dia mau pensiun misalnya gitu. Pensiun atau itulah gitu ya, pensiun gitu. Nah, pertanyaannya gini, di bawah si kepala divisi itu cuman ada staff. Sering ya di organisasi itu ada tuh. Tahu-tahu dari kepala divisi gitu, 2 level kosong gitu, atau 1 level kosong, tahu-tahu baru ada anak buahnya di bawah gitu ya. Jadi dia langsung handle staff. Bukan kadif, kadep lalu staff gitu ya. Nah itu sebuah persoalan ya, tapi saya nggak bahas itu. Cuman sering terjadi tuh. Coba dicek organization sendiri. Nah misalnya nih, kadif ini nih keluar nih ya, atau pensiun, atau dia keluarlah intinya gitu ya. Siapa yang akan gantiin dia gitu ya? Dan apa alasannya gitu ya. Nah itu mungkin beberapa perusahaan bilang, ya udah si dia aja deh, dia kayaknya bisa. Oh dia kayaknya bisa gitu ya. Ya mungkin secara experience mungkin ya benar juga gitu, secara apa namanya sih, expert judgment ya, mungkin direkturnya bilang ya udah you aja deh yang gantiin dia yang keluar gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang baseline gitu, empirical baseline gitu, tetap kita harus bikin sebuah analisa tentang itu. Dari mana kalau misalnya sebuah jabatan itu kosong, sebenarnya posibilitasnya itu bisa dari mana saja sih gitu ya, yang bisa kita pertimbangkan gitu. Oke, karena itu penting ya, menurut saya penting ya untuk perusahaan yang memang karyawannya banyak gitu ya, apa jabatannya banyak gitu, karyawan banyak itu kita mesti bikin sebuah analisa tentang jalur karir ya, untuk menjawab kepastian karir juga buat karyawan gitu. Karyawan kan anak zaman sekarang itu kalau masuk kerja itu pertanyaannya itu ya, kalau saya di sini gitu kan, karir saya bisa naik berapa lama nih gitu ya. Oke. Lalu nanti ada masalah juga nih, ada karyawan baru promosi gitu, mungkin karena kosong ya, dipaksakan promosi gitu. Tapi karena dia nggak menguasai area-area lain gitu, jadinya nggak apa ya, nggak moncer gitu, nggak maksimal lah performanya. Misalnya paling gampang nih kalau kita HR ya, HR itu taruhlah kita bagi 3, ada OD, ada PD, OD organization, PD people, yang berhubungan sama ya training lah, rekrutmen segala macam. Sama satu lagi reward ya, remuneration, salary, gajian lah gitu, tergantung gaji gitu ya. Lalu yang naik itu bos mereka bertiga gitu ya, dari mereka bertiga itu, bosnya itu kepala divisinya itu akhirnya pensiun gitu, atau mendadak resign gitu ya, mendadak resign. Nah pertanyaannya kan di antara 3 ini siapa yang akan naik kan gitu. Lalu karena berpikir, oh yang Odi nih bisa nih naik gitu ya, naiklah si Odi gitu ya. Tapi karena Odi itu nggak pernah pegang people, nggak pernah pegang salary gitu ya, dia jadi bingung juga, ini salary strategi gimana sih caranya gitu ya. Dia masih memandang dari perspektif organization gitu ya, cara dia gitu ya. Atau sebaliknya, orang payroll tahu-tahu naik gitu jadi kepala divisi, ya sorry to say gitu, tapi umumnya kayak gitu jadinya kepala divisi payroll jadinya gitu ya. People development training itu ya sebatas training aja gitu, tapi nggak dalam gitu ya. Organization development ya sebatas ya bikin job desk lah gitu ya, yang penting job desk ada gitu ya, sebatas itu gitu ya, nggak dalam juga gitu. Atau misalnya sebaliknya, people gitu yang naik ya, kasusnya sama lah ya. Nah jadinya kan tidak maksimal gitu. Gimana sih caranya gitu. Nah tadi itu udah sedikit melebar ke arah talent mobility gitu, tapi saya nggak akan membahas persyaratan talent mobility, saya fokusnya ke career path. Jadi teman-teman minimal kebayang ya beberapa problematika di organisasi nanti ya. Itu sering terjadi. Selama saya pegang klien itu juga sering juga pertanyaan itu muncul gitu, apa namanya, dan mencari solusinya itu seperti apa. Oke teman-teman, sekarang bayangkan Kang Baso nih, ingat ya Kang Baso pertemuan pertama,
si Kang Baso ini punya banyak punya banyak cabang lah segala macam gitu ya. Sebuah udah jadi perusahaan besar lah gitu. Lalu ada karyawan baru nih, dia dia melamar pekerjaan di bidang di area produksi. Oke. Produksi itu berarti tukang masak ya, ke tempat Kang Baso gitu. Tukang masak, oke, dia udah berada di sana. Taruhlah dia diterima dengan baik gitu. Nah, pertanyaannya gitu, saat kita udah masuk nih sebuah perusahaan gitu ya, pertanyaan kita kan, kita mikirnya kita kalau mau naik tingkat itu gimana ya gitu ya. Kita kalau mau naik jabatan itu ke arahnya mana aja gitu ya. Vertikal oke, pasti dari staff, supervisor, manager gitu namanya vertikal movement ya, pergerakan vertikal gitu ya. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih kita bergerak secara horizontal ke kanan atau ke kiri gitu ya, atau malah diagonal gitu, naiknya itu bukan ke direktur sini tapi ke direktur sana gitu, ke direktur bidang sini atau manajer bidang sini, manajer bidang sana gitu. Nah, itu memungkinkan apa enggak gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan pada saat membangun karir path. Nah, karir path itu sebenarnya bentuknya sederhana, teman-teman. Bentuknya itu ada jabatan gitu ya, ada karir dan ada path-nya, ada jalurnya gitu ya. Bentuknya ya bisa panah, sederhana kayak gini aja gitu. Ini udah bisa dinilai sebagai sebuah karir path. Ya, sebuah jalur karir. Jadi teman-teman nanti bisa bilang staf produksi, manajer produksi, habis itu supervisor produksi, manajer produksi, lalu habis itu direktur operasional gitu ya, di sini gitu ya. Lalu presiden direktur. Nah, itu udah sebuah jalur karir secara sederhana. Ya, secara sederhana. Yang teman-teman perlu pastikan adalah misalnya syarat untuk vertical movement itu apa sih? Gitu. Misalnya, memenuhi syarat performa dan syarat kompetensi gitu ya. Nah, kalau syarat horizontal apa gitu ya? Selain performa, kompetensi juga, diagonal sama juga sih sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang lebih detail nanti kita bisa pakai sebagai persyaratan. Kalau dia mau pindah ke sini ke situ, mungkin nggak? Misalnya dari production ke HR itu mungkin nggak sih? Gitu. Bisa nggak? Nggak bisa nggak? Atau bisa-bisa aja? Gitu. Atau production ke legal gitu, mungkin nggak? Oh, nggak bisa gitu, nggak bisa banget gitu. Atau misalnya production ke IT gitu, nggak bisa banget juga gitu ya. Atau misalnya produksi ke HR gitu, mungkin masih bisa gitu ya, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kenapa bisa-bisa aja? Nah itu, buatlah syarat-syaratnya. Tidak ada pakem yang pakem tentang syarat-syarat movement itu ya, jadi kita bisa create itu by ourselves. Gitu. Oke, semoga kebayang ya. Kalau nggak kebayang nanti tanya. Gitu. Oke, apakah syaratnya itu tadi ingat saya ingat jalur karir itu dibuatnya itu menggunakan job family yang akan nanti dipergunakan oleh talent pool, nanti saya hubungkan nanti, tapi dibuat dengan job family. Artinya kalau kita ingat dulu job family, ingat keluarga yang punya kemiripan gitu. Artinya ada kemiripan tugas tanggung jawab jabatan, karakteristik jabatan, spesifikasi jabatan gitu yang bisa gitu ya, yang bisa menjadi alasan, misal atau mungkin alasan yang lain gitu, yang mungkin lebih strategik. Gitu. Oke. Mudahnya gitu ya, dalam sebuah jalur karir itu ada, kita bisa pahami itu ada sequence dan ada progress ya. Jadi ada pola urutan pilihan ya dalam peningkatan atau progres karir di dalam sebuah struktur organisasi sebagai salah satu dasar rotasi. Jadi rotasi itu sering ya, kadang-kadang kita pindahin orang, rotasi mutasi segala macam lah gitu ya. Pindahin orang lalu orangnya tuh ngeluh gitu ya. Tapi kan saya enggak jauh banget itu dari yang saya pahami sekarang gitu ya. Nah,
Ada kemungkinan dia memang secara jalur karirnya perginya terlalu jauh gitu ya, terlalu beresiko gitu ya untuk dia gitu. Artinya apa? Saat dia pindah terlalu jauh dari job family-nya gitu, maka akan muncul resiko dia tidak akan perform dengan baik gitu. Jadinya malah nanti takutnya flow di struktur di apa namanya di workflow-nya jadi mandek gitu. Sementara apa namanya ya itu yang harus kita pertimbangkan teman-teman. Ingat yang kemarin job family ya, keluarga jabatan. Oke. Jalur karir. Ya, tadi saya bilang ingat keluarga jabatan, kita lihat kemirip-miripan antara jabatan atau levelnya gitu ya. Misalnya jabatan satu dengan jam lain dan yang lain itu lewat keluarga jabatannya job family. Atau misalnya kemirip-miripan antar level gitu. Misalnya kalau lu udah level kepala divisi itu misalnya kayak di pemerintah ya. Di pemerintah itu kenapa sih kepala departemennya itu bisa dipindah-pindah gitu aja gitu ya? Apa sih alasan pemerintah itu atau apa sih namanya BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya? Mereka membuat sistem seperti itu gitu ya. Kalau udah sampai masuk level struktural itu mereka bisa dipindahkan kemana aja gitu ya, ke jabatan mana aja gitu. Apa sih alasannya gitu ya? Apalagi kalau udah misalnya dari kepala departemen A pindah ke kepala departemen B yang sebenarnya itu secara menurut kita itu kayak itu kan beda banget gitu ya. Misalnya dari kepala jabatan operasional gitu ya atau teknis-teknis dia pindah ke kepala departemen jabatan di HR gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kok boleh? Ternyata pertimbangannya beda gitu ya. Karena ada kemiripan di level tersebut. Apakah mungkin di level tersebut lebih diutamakan adalah strategiknya dibanding teknisnya gitu ya. Strategiknya dibanding teknis gitu. Bukan tentang kemiripan faktor teknis gitu ya, tapi udah kemiripan di faktor tanggung jawabnya dan pemikiran strategisnya gitu. Nah, makanya itu sering kita lihat kok dia bisa pindah ke sana, dia bisa pindah ke situ gitu ya. Misalnya apa namanya atau di pemerintahan gitu ya, di pemerintahan ada taruhlah di kementerian gitu ya, bisa pindah sana gitu ya, handle ini handle itu gitu ya, saling handle gitu ya. Nah itu juga salah satu contoh yang cukup besar ya, cukup ekstrim ya gitu. Nah buatlah alasan-alasan tersebut gitu. Coba kemiripannya apa aja gitu. Oke, jalur karir sebaiknya didokumentasikan untuk menetapkan standar pasti ya. Jadi kalau mau ada pergerakan, movement, jadi kita punya kayak kamus ya. Jadi nggak cuma kamus kompetensi ya, tapi juga kamus jalur karir mungkin namanya itu. Yang bisa kita jadikan alasan standar ya, perpindahan jalur karir tersebut. Lalu jalur karir juga dievaluasi setiap ada penambah kurangan fungsi jabatan. Karena akan mempengaruhi jalurnya itu sendiri. Ya, ingat, jalur ini tuh akan berubah-ubah. Nah, jadi teman-teman, itu fungsi jalur karir ya. Jalur karir ini sebenarnya penting nggak penting gitu saya bilang. Nggak penting untuk perusahaan skala kecil karena talent mobility-nya itu biasanya rendah sekali gitu, dan nggak ada stagnansi ya. Nah kuncinya jalur karir ini adalah untuk menghindari si stagnansi ini. Stagnan mandek ya, kemandekan itu ya. Promosinya juga kemandekan gitu, kemandekan promosi gitu. Pergerakan karir itu mandek gitu. Ini dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan yang apa namanya besar gitu ya, yang kalau untuk perusahaan besar itu menurut saya itu cukup itu harus ada ya gitu. Takutnya nanti talentnya bagus kabur karena ngerasa wah udah 5 tahun di sini aja gitu kan, stagnan gitu ya. Sementara ke atas itu seperti saya bilang tadi kan kayak keluar gitu ya. Pusing kita. Oke. Itu jalur karir. Artinya kita sudah menyelesaikan bagian karir path. Ingat job family mempengaruhi si karir path tadi, gitu ya.
Kita next saja.